Oke, teman-teman, baiklah. Jadi sekarang saya mau berangkat ke Melbourne ya, dari Bali ke Melbourne. Ada yang menarik di sini bahwa saya selalu dapat informasi bahwa penerbangan dari Bali ke Melbourne atau selalu lebih cepat daripada dari Melbourne ke Bali. Padahal itu dengan tujuan yang sama, teman-teman. Tapi kenapa mesti selalu dari Melbourne lebih lama ke Bali? Dan saya di sini akan membuktikan bahwa artinya begitu pesawat lepas landas, pesawat mau terbang, saya akan lihat jamnya dan pas nanti tiba di sana berapa jam gitu, artinya berapa jam dia penerbangannya sewaktu mulai terbang dan pas turun. Nah, dari sana kita ukur karena memang kalau kita mulai naik pesawat kita nggak boleh ukur karena kadang-kadang dia sebelum terbang itu banyak waktu ini ya antri apa segala macam, jadi kita ambil waktunya itu pas waktu mau terbang sama landingnya. Demikian juga nanti ketika baliknya dari Melbourne ke sini kita akan ambil seperti itu. Apakah memang benar uh, lebih lambat dari Melbourne ke sini? Nah, nanti kita akan buktikan, teman-teman. Nah, di sini saya akan membacakan kenapa alasannya ya. Saya lihat di Google ternyata ada saya temukan seperti ini. Coba kita baca sama-sama. Sebuah pesawat terbang bergerak dengan kecepatan udara lebih cepat jika dari arah barat ke timur. Sementara jika pesawat itu melawan arah angin, kecepatannya konstan. Artinya ada dorongan angin yang menyebabkan laju pesawat di atas rata-rata. Berarti menurut teorinya ini adalah jika pesawatnya dari barat ke timur itu selalu lebih cepat karena ada dorongan angin. Nah, kira-kira simpelnya seperti itu ya. Nah, kita lanjutkan lagi. Sirkulasi angin ini dipengaruhi oleh bagaimana cara sebuah planet tersebut berputar terhadap matahari. Contoh lainnya, misalnya ada pesawat yang bergerak ke utara atau selatan dari khatulistiwa, di garis khatulistiwa terdapat sel-sel sirkulasi atau headlight cells. Ya, apa gini, itu kira-kira ya. Di mana gerakan akan lebih cepat sementara itu. Mereka bergerak lambat ketika mendekati garis khatulistiwa. Hal ini yang juga menyebabkan angin selalu bergerak dari barat ke timur pada pertengahan garis lintang. Nah, intinya, jadi kalau pesawat itu eh, jadi intinya kalau dari barat ke timur dia selalu lebih cepat, sedangkan dari timur ke barat itu selalu konstan, nggak ada dorongan angin. Kira-kira seperti itu, teman-teman. Nah, nanti kita akan buktikan apakah memang benar lebih lambat dari Melbourne ke sini ya. Nanti kita akan buktikan dengan jam sendiri. Oke, kita lanjutkan, teman-teman. Nah, ini dia pesawat yang akan memberangkatkan kita, Jetstar, dari Bali ke Melbourne, teman-teman. Baiklah, kita akan segera lepas landas dari Bali. Ketika nanti lepas landas, kita akan hitung dari sana, teman-teman. Nah, ini dia, kita akan segera lepas landas. Dan oke, kita hitung ya. Kita berangkat dari sini pukul 11.35 dan ketika nanti landing di sana kita akan hitung di sana berapakah waktu yang dibutuhkan sebenarnya untuk sampai di sana. Ya, kita sudah tinggalkan Bandara Ngurah Rai Bali dan kita sekarang menikmati makanan, teman-teman, karena ini memang penerbangannya Australia, jadi menu yang disuguhkan adalah menu Westin gitu ya. Bagus juga sih untuk latihan perut biar nanti ketika kita di sana sudah sedikit terbiasa latihan gitu ya, latihan untuk perut. Kita akan segera tiba di Melbourne. Ini masih kelihatan matahari, tapi sebenarnya di Melbourne sudah pukul 8 ya, karena ada perbedaan 3 jam. Dan kita sudah tiba, kita landing, teman-teman. Dengan guncangan ini artinya kita sudah landing, dan kita landing di pukul 16 lebih 55 menit. Artinya
Kita berangkat tadi 11.35 dan tiba pukul 16.55 waktu Bali. Kita hitung waktu yang dibutuhkan adalah 5 jam dan 20 menit teman-teman. Oke, kita akan hitung lagi nanti ketika pulang dari Melbourne ke Bali, berapakah perbedaan jam yang sesungguhnya. Baiklah, kita sudah sampai di sini. Ini dia Melbourne. Sampai jumpa di penerbangan dari Melbourne ke Bali. Oke, sekarang kita pulang ke Bali dari Melbourne. Kita akan hitung lagi berapa lama waktu penerbangan dibutuhkan sampai di sana. Kita sudah mau boarding teman-teman. Ini dia pesawat kita adalah Qantas kali ini. Ya, kita akan segera lepas landas dari sini ya. Sudah dari tadi bergerak tapi sedikit ada muter-muter, udah berapa menit, jadi mungkin nunggu antrian terbang ya. Jadi kita akan hitung lagi nanti seperti sebelumnya, begitu roda pesawat terangkat kita hitung dari sana ya. Dia sudah sepertinya sudah mau terbang, sudah kedengaran dia suara mesinnya semakin keras, artinya kita akan segera lepas landas ya. Oke, kita hitung sekarang teman-teman. Kita berangkat dari sini pukul 15.21 ya. Ini waktu di Bali. Jadi berapa jam nanti kita akan tiba di sana. Ketika nanti landing kita hitung sampai di sana ya. Ya, ini dia ada navigatornya di sini, dikatakan tadi bahwa waktu ke sana tadi ditulis 6 jam 12 menit, tapi ini kadang-kadang juga bisa berubah ya, mungkin tergantung nanti kecepatannya di udara. Sekarang kecepatan pesawat semakin lambat, yang artinya kita akan segera landing. Kita landing dari arah timur, posisi sekarang mungkin di atasnya Nusa Penida ya, ataupun Nusa Lembongan ya. Dalam 1-2 menit kita akan landing teman-teman. Ini dia tol Bali Mandara dari atas pesawat yang sudah dekat sekali ke bandara ya. Hitungan detik kita akan landing. Dan akhirnya kita landing. Welcome to Bali. Kita landing di pukul 20.47 menit. Dan tadi berangkat di sana pukul 15.21, tiba di pukul 20.47. Dan lama di penerbangan selama 5 jam dan 36 menit teman-teman. Welcome home. Nah, bagaimana teman-teman? Jadi setelah kita hitung jamnya ya, ternyata perbedaan waktunya adalah dari Bali ke Melbourne itu ditempuh dengan jarak 5 jam dan 20 menit. Sedangkan waktu kita pulangnya ke sini itu ditempuh dengan waktu 5 jam dan 36 menit. Artinya ada perbedaan waktu hanya 16 menit, yaitu lebih lambat dari Melbourne ke sini teman-teman. Nah, ada yang menarik di sini yang mau saya katakan, bahwa yang mana perbedaan waktu itu antara Indonesia dengan Melbourne, antara Bali dengan Melbourne itu berubah dia. Maksud saya seperti ini, katakanlah misalnya perbedaan waktu antara Bali dengan
Dubai misalnya ada perbedaan waktu misalnya 4 jam, dengan Eropa mungkin 6-7 jam gitu. Misalnya dengan Jepang ada 1 jam. Sedangkan dengan perbedaan waktu antara Bali dengan Melbourne ini, begini teman-teman, kalau dia pada bulan April sampai dengan bulan September itu perbedaan waktunya adalah 2 jam. Nah, sedangkan dari bulan Oktober sampai bulan Maret itu perbedaan waktunya antara Bali dan Melbourne berubah menjadi 3 jam. Nah, di sini yang menarik adalah perbedaan waktu itu semua, misalnya jam di handphone di mana gitu, semua berubah secara otomatis. Nah, seperti itu dia. Jadi mungkin itu kadang-kadang yang menyebabkan susah ya menghitungnya antara berapa jam dari Bali ke Melbourne, karena ada perubahan waktu, kadang 2 jam, kadang 3 jam. Di situ mungkin kadang kita tanya ke orang berapa jam dari Melbourne ke Bali, ada yang katakan 5 jam, ada yang katakan 6 jam, malah saya pernah dengar ada yang katakan 7 jam teman-teman. Jadi demikian video kita kali ini. Jika menarik bisa kalian subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya. Ciao.